Hai Sobat People, welcome to People Video. Pada video ini kita akan membahas besaran lain dalam dinamika rotasi yaitu energi dan usaha. Semua benda yang bergerak memiliki energi kinetik. Begitu pula benda yang bergerak rotasi. Benda yang berotasi memiliki energi kinetik rotasi. Untuk itu, sekarang kita akan mencari persamaan energi kinetik rotasi. Ya. Di kelas 10, kamu telah mempelajari energi kinetik untuk gerak translasi, yaitu EKT atau energi kinetik translasi sama dengan setengah mv kuadrat. Hubungan antara kecepatan linier V pada gerak translasi dengan kecepatan sudut omega pada gerak rotasi adalah V sama dengan omega R. Kita substitusikan persamaan hubungan ini ke persamaan energi kinetik translasi. Maka persamaan energi kinetik ini akan menjadi persamaan energi kinetik rotasi, yaitu EKR sama dengan setengah MR kuadrat omega kuadrat. Seperti yang sudah kita pelajari, bahwa MR kuadrat ini adalah momen inersia, maka persamaan energi kinetik rotasi dapat kita tulis sebagai EKR atau energi kinetik rotasi sama dengan setengah I omega kuadrat. Ini adalah persamaan energi kinetik untuk gerak rotasi. Lalu bagaimana jika benda itu bergerak menggelinding, di mana benda bergerak rotasi dan mengalami translasi. Jadi dia berotasi dan berpindah. Bagaimana energi kinetiknya? Sekarang kita bahas energi kinetik untuk gerak menggelinding. Energi kinetik untuk benda yang bergerak menggelinding merupakan penjumlahan antara energi kinetik translasinya dengan energi kinetik rotasinya. Kita bahas untuk benda menggelinding pada bidang datar terlebih dahulu. Benda yang menggelinding pada bidang datar hanya memiliki energi kinetik, jadi EK totalnya itu sama dengan EK translasi, energi kinetik translasi ditambah energi kinetik rotasi. Sama dengan setengah mv kuadrat ditambah setengah I omega kuadrat. Nah, ini untuk bidang datar. Sekarang kita akan menganalisis gerak menggelinding pada bidang miring, seperti yang digambar ini. Benda yang menggelinding pada bidang miring memiliki ketinggian, sehingga selain memiliki energi kinetik, dia juga memiliki energi potensial. Perhatikan gambar nih di sini kan. Sini ada bola yang menggelinding sehingga posisinya berubah dari posisi di V0 ini ke posisi di V. Nah, kita akan mencoba mencari persamaan kecepatan linier untuk benda saat tepat akan menyentuh tanah, menyentuh dasar. Jadi kita akan mencari persamaan V ini. Kita akan mencari persamaan V. Untuk benda yang menggelinding pada bidang miring ini berlaku hukum kekekalan energi. Masih ingat nggak hukum kekekalan energi itu gimana? Ya, persamaan hukum kekekalan energi adalah energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Jadi energi mekanik pada kondisi 1 sama dengan energi mekanik pada kondisi 2. Di mana energi mekanik ini merupakan penjumlahan antara energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Jadi EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2.
Di sini saat kondisi pertama, dia memiliki ketinggian, tapi bendanya diam awalnya ya. Jadi dia memiliki energi potensial, tapi tidak memiliki energi kinetik. Jadi pada kondisi 1 hanya memiliki energi potensial. Jadi EP1 ditambah 0, EK1-nya 0. Lalu pada kondisi 2, di sini benda atau bola ini tidak memiliki ketinggian, maka energi potensialnya 0. Dan tapi dia bergerak dengan kecepatan V, maka memiliki energi kinetik. Nah, energi kinetik di sini merupakan energi kinetik gerak menggelinding. Jadi, merupakan penjumlahan antara energi kinetik translasinya dengan energi kinetik rotasinya. Maka persamaan ini menjadi MGH, energi potensial. Masih ingat kan, energi potensial itu sama dengan MGH ditambah MGH sama dengan EK2. EK2 yaitu adalah setengah MV kuadrat ditambah setengah I omega kuadrat. Nah, di sini bendanya bola, maka I-nya kita ganti jadi 2/5 mr kuadrat. Dan omeganya, karena kita mau mencari persamaan untuk kecepatan linier, omeganya kita ubah dalam bentuk kecepatan linier, yaitu V kuadrat per R kuadrat. Ya. Di sini massa bolanya sama, jadi bisa kita coret M-nya. Jadi, maka persamaannya menjadi GH sama dengan setengah V kuadrat ditambah setengah 2/5 V kuadrat. Nah, yang di ruas ini sama-sama memiliki setengah V kuadrat, maka persamaannya menjadi GH sama dengan setengah V kuadrat dikali 1 plus 2/5. Nah, 2-nya kita kali ke GH, maka persamaan kecepatan linearnya adalah V sama dengan akar 2GH per 1 plus 2/5. 2/5 ini adalah nilai K, konstanta momen inersia. Jadi kalau kalau benda yang menggelinding ini bukan bola, persamaan kecepatan linearnya adalah V sama dengan akar 2GH per 1 plus K. Nah, K-nya ini yang tergantung pada bentuk dan letak sumbunya. Jadi, kalau misalkan benda yang menggelinding ini bentuknya silinder pejal, maka K-nya adalah setengah. Sekarang kita coba ke contoh soal. Nah, di sini ada sebuah bola pejal terbuat dari besi menggelinding pada lantai datar. Lantai datar nih ya. Pada lantai datar dengan laju 1,5 meter per sekon. Massa bolanya itu 2 kg dan diameternya 40 cm. Kalau diameternya 40 cm sama dengan 40. Diameternya 40 cm. Maka jari-jarinya R itu sama dengan 20 cm. Kita ubah ke satuan SI jadi 0,2 meter. Oke, sekarang kita hitung energi kinetik total bola tersebut. Karena dia bergerak menggelinding, maka EK totalnya itu sama dengan EK translasi ditambah EK rotasinya. Energi kinetik rotasinya. Jadi, sama dengan EK translasi adalah setengah M
kuadrat ditambah setengah eka rotasi itu tadi setengah I omega kuadrat. Nah, sekarang sama dengan ini masih tetap persamaannya setengah mv kuadrat ditambah momen inersianya kita ganti, momen inersia bola, yaitu 2/5 mr kuadrat. Dan omeganya kita ubah ke kecepatan linier, yaitu v kuadrat per r kuadrat. Ya, jadi sama dengan ini r kuadratnya bisa kita coret ya. R kuadratnya kita coret. Jadi setengah persamaannya menjadi setengah mv kuadrat ditambah ini setengah kali 2/5 maka jadi 1/5 mv kuadrat. Nah, sama-sama mengandung mv kuadrat. mv kuadrat bisa kita keluarin. mv kuadrat dikali setengah ditambah 1/5. Tinggal kita masukin angka-angkanya. Jadi, M-nya 2 kg. R-nya 0,2. Kita kuadratkan 0,2 meter. Dikuadratkan. Kali setengah ditambah 1/5. Berarti 0, setengah itu kan 0,5. 1/5 itu 0,2, maka 0,7. Maka energi kinetik totalnya adalah 3,15 Joule. Nah, ingat ya, satuan energi Joule. Jadi seperti ini untuk mengerjakan energi kinetik gerak menggelinding. Sudah paham ya? Semoga sudah paham ya. Sekarang kita lanjut ke usaha. Usaha untuk gerak rotasi. Usaha itu adalah transfer energi melalui gaya sehingga benda mengalami perpindahan. Ya, kamu sudah tahu di gerak translasi bahwa W itu sama dengan F dikali S. Nah, maka usaha rotasi adalah transfer energi melalui momen gaya. Jika di translasi gaya, di rotasi momen gaya. Sehingga benda bergerak rotasi dengan perpindahan sudut tertentu. Di sini perpindahan, kalau di gerak translasi perpindahan, kalau di gerak rotasi adalah perpindahan sudut. Maka usaha untuk gerak rotasi dirumuskan sebagai W sama dengan tau dikali theta. Theta ini adalah perpindahan sudut dan tau adalah momen gaya. Usaha rotasi itu juga dapat dihitung menggunakan perubahan energi kinetik rotasinya. Jadi W sama dengan delta EKR atau sama dengan EKR2 dikurang EKR1 sama dengan setengah I omega 2 kuadrat dikurang setengah I omega 1 kuadrat. Ya. Biar lebih paham, coba kita langsung ke contoh soal. Di sini ada sebuah piringan berotasi dengan kecepatan sudut 10 radian per sekon. Piringan tersebut 10 radian per sekon. Piringan tersebut dipercepat dengan memberikan daya tambahan sehingga kecepatannya berubah menjadi 20 radian
per sekon. Ini kecepatan sudutnya ya. Jika massa piringan tersebut adalah 0,5 kg, dengan jari-jari 20 cm, berapakah usaha yang dialami oleh piringan tersebut? Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita bisa menggunakan untuk mencari usahanya kita bisa menggunakan kita bisa menghitungnya dari perubahan energi kinetiknya, delta EKR-nya. EKR. Jadi sama dengan sini sebuah piringan. Piringan itu setengah ya. Setengah kita itu dulu. Energi kinetik rotasi kan rumusnya setengah I omega. Berarti ini I omega 2 kuadrat dikurang setengah I omega 1 kuadrat. Ya, seperti ini. Dan I-nya itu inersia untuk piringan. Piringan itu K-nya setengah. Jadi I-nya itu setengah mR kuadrat. Omega 2 kuadrat dikurang setengah kali setengah mR kuadrat kali omega 1 kuadrat. Nah, di sini sama-sama dia punya setengah dikali setengah mR kuadrat atau 1/4 mR kuadrat. Jadi 1/4 mR kuadratnya kita keluarkan. 1/4 mR kuadrat dikali omega 2 kuadrat dikurang omega 1 kuadrat. Nah, tinggal kita masukin angkanya. Ini ada 1/4 di M-nya itu 0,5, R-nya 20 cm. Nah, 20 cm ini kita ubah ke meter, jadi 0,5 kali 0,2 kuadrat kali omega 2-nya adalah 20 dikuadratin jadi 400 dikurang 10 kuadrat 100. Jadi usahanya adalah 1,5 Joule. Nah, seperti ini cara menghitung usaha. Jadi kita sudah tahu energi kinetik rotasi, sudah tahu energi kinetik untuk gerak menggelinding, dan sudah tahu usaha untuk gerak rotasi. Jadi untuk video ini cukup sekian. Teruslah berlatih dan belajar di PeopleBook. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.